Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan video kali ini kita akan membahas terkait dengan rilisnya Dapodik versi semester genap ya, tahun ajaran 2022 dan 2023. Dan di versi ini kita akan di versi 2023D ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat di webnya Dapodik ya, di webnya Dapodik di Dapo ya, di sini di Dapodik. Nah, di sini sudah ada berita rilisnya aplikasi Dapodik versi 2023D itu di tanggal 17 Januari 2023, dan saat saya update video ini di tanggal 18 bulan 1 Januari 2023. Nah, ya. Jadi video ini saya buat karena memang banyak teman-teman yang bingung ya, kenapa ada yang bisa update secara langsung, bisa juga dan harus menghapus Dapodik. Kira-kira kenapa ya? Jadi banyak yang bertanya, sehingga video ini saya buat beserta terkait dengan rilisnya aplikasi Dapodik 2023D ya. Dan aplikasi versi ini digunakan di semester genap ya. Jadi per semester itu ya, untuk aplikasi Dapodik itu berbeda versinya. Nah, untuk versi genap ya, tahun ajaran genap di sini sudah dibuat ya sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 3 tahun 2022, bahwa satuan pendidikan bertugas untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala ya dalam satu kali setiap semester. Nah, jadi terdapat beberapa perubahan ya, itu terkait dengan perubahan bisnis proses penginputan sarana kamar mandi ya. Nah, jadi di sini untuk tahun ini ya, kita berfokus kepada dak fisiknya terkait dengan kamar mandi. Nah, jadi ataupun WC ya. Nah, jadi teman-teman silahkan nanti fokuskan bagi yang tidak memiliki WC dan sebagainya ya, itu lakukan pemutakhiran sesuai dengan keadaan kamar mandi ataupun WC-nya untuk pengadaan dak fisik ke depan ya. Nah, kalau memang pastikan kalau memang ada kamar mandinya di sekolah, maka adakan di Dapodik dan disesuaikan data-datanya ya. Dan kemudian untuk update-nya sendiri ya, untuk update-nya sendiri saya nggak bahas dulu terkait dengan pembaruan, nanti teman-teman baca sendiri. Untuk pembaruan nanti bakal kita kupas di video yang lain ya. Nanti kalau teman-teman mau lihat video yang lain, silakan teman-teman lihat di deskripsi video ini, akan saya taruh link terkait dengan playlist 2023 semua di sini ya. Dan kemudian terkait dengan bantuan bukan bantuan ya, tapi terkait dengan update-nya Dapodik ini ya, bagi yang sudah memiliki versi 2023A, B, dan C dapat mengikuti langkah berikut. Berarti teman-teman unduh page-nya ya, berarti ini page ya. Ya, ada page pembaruan, kemudian install page, kemudian refresh, kemudian login, kemudian pastikan aplikasi sudah diinstal. Nah, misalkan kita sudah di versi yang namanya versi 2023. Nah, misalkan ini ya, saya buka. Nah, awalnya di sini bakal kita bahas terkait yang ada teman-teman tuh, saya bisa update page. Kenapa saya tidak? Kemudian ada ada satu problem lagi, dia tidak bisa mengupdate. Nah, jadi di sini saya sudah download yang namanya page Dapodik ya. Page Dapodik 2023D ya, ini page-nya. Nah, kemudian ketika teman-teman akan mengupdate ya. Nah, ketika teman-teman akan mengupdate, ini versinya dibilang sudah terlalu lama, harap diinstal ya. Dapodik versi 2023 terlebih dahulu, ataupun nanti kalau yang berhenti di 2023 ataupun ABC itu notifnya seperti ini. Artinya tidak bisa mereka mengupdate. Kenapa, Pak Mun? Nah, ini kan pertanyaan ini yang sering saya dapat, sehingga saya membuat video ini agar nanti teman-teman yang bertanya terkait dengan ini bisa saya sampaikan melalui video ini. Nah, jadi ini terjadi karena yang pertama, ketika rilis aplikasi Dapodik, kita kembali lagi ke rilis Dapodik 2023 aja ya, tanpa ABC. Kita lihat di poin kedua di sini, di poin beritanya di kedua. Di sini ya, ketika rilis Dapodik 2023 aja itu di tanggal 16 Juli. Nah, kemudian
ada beberapa bug di aplikasi sehingga dirilislah yang namanya 2023A. Artinya di tanggal 22 ya, nggak lama, 16, 17, 18 hitungan hari kemudian pihak Dapodik merilis yang namanya versi 2023A untuk pembaruan bug ataupun error aplikasi yang terjadi di 2023, perbaikannya di 2023A. Artinya berselang beberapa hari setelah dirilis. Nah, 2023A ini tidak ada yang namanya versi patch ya. Tidak ada versi aplikasi, update-nya versi aplikasi, tapi kita melakukan update aplikasi itu langsung melalui yang namanya menu pengaturan yang ada di Dapodik ya. Ya, oke, saya buka. Langsung di menu pengaturan yang ada di Dapodiknya ya. Kemudian kita klik tombol pembaruan, maka setelah kita memperbarui kemudian kita refresh, kemudian barulah kita mengupdate ke yang A-nya ya. Nah, ternyata ketika proses ini ya banyak bug-bug yang terjadi juga ya. Ada yang misalkan itu koneksi internetnya tidak stabil, kemudian apa ya. Kemudian di sini ya kita update dulu untuk yang versi C. Ya, misalkan saya ini versi C, tapi tidak bisa melakukan yang namanya updater seperti yang notif yang tadi ya, yang kita sudah tampilkan tadi, itu tidak bisa karena kita kemarin itu tidak melakukan yang namanya update versi installernya ya. Jadi kalau kemarin itu teman-teman di yang A ini ya muncul notif seperti ini, karena itu gara-gara mereka tidak memakai yang namanya versi installer yang 2023A ya. Saya ulangi, karena tidak memakai yang versi installer 2023A. Tandanya di mana Pak Mun? Nah, tandanya ketika teman-teman memiliki versi 2023A ya, ini versi installer yang saya bilang ya. Ya, misalkan ini misalkan saya klik di sini di setting, kita bisa melihat versi installer kita di sini di bagian install aplikasi, di bagian lihat aplikasi yang terinstall ya. Nah, ini dia biar teman-teman paham maksud saya. Nah, di sini versi dari Dapodik di Windows kita ya yang terinstall adalah versi 2023. Nah, sementara yang bisa melakukan update-nya adalah yang versi 2023A seperti ini ya. Ini yang menggunakan installer. Installernya 2023A kata Pak Mun tadi kan tidak ada yang installer. Lalu downloadnya di mana? Nah, downloadnya dulu ketika sebelum rilisnya 2023D itu di sini downloadnya ya, di installernya, di unduhan, di installer. Nah, namun ketika saat sudah dirilis versi 2023D, otomatis menu ini hanya bisa mendownload yang 2023D. Nah, tapi sebelum 2023D, ketika teman-teman download di sini, ini langsung versi installernya 2023A. Ya, jadi sudah tahu ya. Jadi bagi yang seperti ini, ketika teman-teman cek di Windows, di aplikasi Windows-nya tertulis 2023A, maka ini bisa dilakukan update ke versi 2023D dengan menggunakan patch ya. Sedangkan apabila teman-teman yang saya tampilkan di sini seperti saya 2023 tok ya, ataupun aja tanpa ABC, ini tidak bisa melakukan updater. Kenapa? Karena ya pihak pengembang dari aplikasi Dapodik ini memproteksi hal seperti ini karena ditakutkan nanti terjadinya problem dalam aplikasi Dapodik karena satuan pendidikan tidak menggunakan versi installer di sini ya. Nah, kemudian untuk versi B, untuk versi 2023 B itu mempunyai yang namanya updater ya. Adapun versi patch-nya, versi patch berupa aplikasi ya, patch bukan langsung dari aplikasi Dapodik. Nah, misalkan B, dia memiliki yang namanya aplikasi patch. Nah, misalkan di sini, nah ini dia, unduh di sini patch-nya. Nah, kemudian kalau yang C juga seperti itu, yang C juga memiliki yang namanya patch. Hanya pada 2023A yang tidak memiliki yang namanya patch. Nah, di sini 23C patch. Nah, sehingga
kemarin itu sangat dianjurkan untuk menggunakan yang namanya Fresh Installer 2023A. Nah, ini yang menyebabkan kenapa beberapa satuan pendidikan kalau dia 2023 aja seperti ini di Windows-nya ataupun di laptopnya, ya, ini tidak bisa melakukan update langsung ke D, ya, tapi harus menghapus kemudian mereka menginstalnya. Nah, kemudian bagi yang di Windows-nya tertulis seperti ini, versi 2023A, ini bisa langsung ke D. Kenapa? Karena mereka menggunakan dengan Fresh Installer. Maka dari itu, sangat dianjurkan bagi teman-teman, jika riwayat Dapodiknya itu sudah bertingkat-tingkat, maka silahkan menggunakan yang namanya Fresh Installer langsung, ya. Nah, jadi untuk solusi seperti ini, ya, notif seperti ini ketika teman-teman mengupdate, maka teman-teman menghapus dulu aplikasi Dapodiknya, ya. Kemudian barulah teman-teman mendownload yang baru. Nanti Pak Mun, data saya hilang, tidak akan hilang, ya. Jadi data Dapodiknya teman-teman, ya, sesuai dengan sinkron terakhir kemarin di semester ganjil 31 Desember 2022 itu tidak akan hilang, ya. Tidak akan hilang dan sesuai dengan hasil sinkron yang terakhir. Jadi teman-teman tidak usah takut terkait dengan kehilangan data yang sudah diinput kemarin itu, ya. Jadi kita per semester memang seperti ini. Kemudian untuk data di dinas, ya, itu akan hilang total, ya, sebelum teman-teman melakukan sinkron. Jadi kalau admin dinas mau melakukan apa gitu, salah rombel dan sebagainya, melakukan bisnisnya terkait dengan mekanisme Dapodik di manajemennya dinas, itu tidak bisa karena teman-teman belum melakukan yang namanya sinkron. Jadi pastikan teman-teman satuan pendidikannya sinkron, barulah seluruh proses data itu bisa dibantu oleh admin dinas, ya. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Yang intinya, ya, apabila riwayat Dapodiknya teman-teman di Windows seperti ini, Dapodik 2023 tok, ya, ataupun aja, itu tidak bisa melakukan yang namanya langsung update ke 2023D. Tapi kalau teman-teman itu di Windows-nya seperti ini, ya, 2023A, itu bisa melakukan yang namanya update ke versi 2023D, ya. Jadi kalau yang kemarin menggunakan Fresh Installer 2023A yang di-download langsung dari sini, ya, ini karena udah rilis 2023D, otomatis yang ketika teman-teman klik di sini 2023D yang keluar, ya. Nah, ini dia 2023D, ya. Nah, ini yang saya download ini, ya. Ini otomatis keluar yang ini, ya, yang versi installernya. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah saya jelaskan tadi, kalau yang memang langsung dia bukan dari Fresh Installer 2022A, itu akan menerima notif bahwasanya sudah terlalu lama, ya. Nah, jadi pastikan teman-teman melakukan yang namanya hapus Dapodik kalau mengalami hal seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman meneruskan ataupun menginstal kembali, ya. Nah, untuk panduannya seperti apa, Pak Mon, ya? Nah, jadi seperti itu, ya, terkait dengan penjelasan dari saya, itu kenapa diproteksi seperti itu agar satuan pendidikan menggunakan yang namanya aplikasi yang yang Fresh Installer, jadi tidak dari yang penarikan 2023A, karena ditakutkan ketika nanti ada satuan pendidikan yang melakukan pembaruan langsung ke aplikasi dengan server, dikatakan tidak maksimal ataupun ada beberapa komponen dari struktur aplikasi itu tidak masuk ke dalam aplikasi Dapodik, sehingga di versi B kemudian di C, ya, itu dirilis namanya paid, bahkan di D, hanya di A saja yang langsung di aplikasi Dapodik, dan itu mengalami beberapa problem yang sehingga berpengaruh kepada aplikasi, sehingga diproteksi oleh pengembang Dapodik untuk kita menghapus dan melakukan yang namanya update installer ataupun install versi installernya langsung, ya, artinya ya langsung induk, begitu kita gunakan tidak ada lagi ada masalah. Mungkin itu penjelasan dari saya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan apa sih pembaruan saja dan bagaimana solusi-solusi ke depan. Jangan lupa untuk subscribe dan bergabung dengan Pak Mun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini dapat membantu dan memberi pencerahan kepada teman-teman semuanya. Saya Pak Mun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.